Bahwa manusia, satwa, alam, dan sekitarnya. Podcast ini diinisiasi Orang Utan Information Center. Halo semuanya, selamat datang di podcast Mawas, Manusia, Satwa, Alam, dan Sekitarnya. Hari ini kita sangat meriah sekali teman-teman, Orang Utan Gardias yang lagi nonton. Karena hari ini kita kedatangan tamu spesial yang sama sekali belum pernah hadir di depan kamera secara langsung seperti ini. Karena lebih banyak menghabiskan waktu di hutan, guys. Jadi hari ini kita mau tapping bareng teman-teman dari tim riset dan ada dari tim GIS, kemudian ada dari riset dan ada dari monitoring. Iya, benar nggak? Betul. Oke, kita sambut aja ya bintang tamu kita hari ini. Boleh dong say hi dulu ke kamera. Hai. Bintang tamu yang paling spesial menurutku karena mereka memberanikan diri untuk berbincang di depan kamera. Jadi kita kenalan dulu kali ya. Pertama kali kenalan dulu. Boleh dong kenalan dari kakak cantik di sebelah saya ini. Perkenalkan, nama saya Nurhasana Tamba. Sekarang sudah bekerja di sini dari tahun 2019. Itu aja paling ya. Oke, boleh dilanjut ibu-ibu yang ada di depan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Kita kali ini dipanggil ya sama kakak yang spesial, Kak Sela. Ya menurut dia kita spesial, tapi kami nggak tahu lah ya. Berat. Perkenalkan, nama saya Khairani. Saya gabung di Orang Utan Information Center itu sejak bulan Juli 2019. Oke, boleh dilanjut oleh kakak sebelahnya. Perkenalkan, nama saya Radiana Sofyan. Saya gabung di OIC dari 2020 di bulan 3 sebelum Corona. Berarti generasi corona. Iya, betul. Iya, Sampai nggak wisuda. generasi Corona. Wow, tidak Iya. wisuda. Betul. Tapi sudah ada gelarnya kan? Udah dong, alhamdulillah. Oke. Karena ngomongin wisuda nih, kita lanjut aja kali ya ke latar belakang pendidikannya apa sih kakak-kakak sekalian? Ada nggak yang melenceng kira-kira dari profesinya sekarang? Pendidikan ya. Kalau pendidikan sih nggak melenceng amat sih. Agak melenceng ya? Iya, tapi tidak terlalu melenceng, nggak miring kali lah. Oh, nggak miring kali. Iya, soalnya background pendidikannya kan itu sarjana pendidikan ya, tapi dia pendidikan geografi. Jadi mungkin kalau di kampus itu belajarnya mungkin lebih fokus ke pendidikannya dan materi yang bakal diajarkan mengenai geografi untuk siswa gitu. Tapi kan dari submateri itu pasti ada yang berkaitan dengan kerjaan sekarang sih. Ya, contohnya itu yang bagian pemetaan seperti itu. Jadi nggak terlalu melenceng, meskipun melenceng sebenarnya. Berarti Kak Tamba ini cikgu harusnya? Harusnya sih gitu, cuman entah nih lagi Dia cocoknya jadi anak murid nih. tapi bisa aja guys. Ini Kak Tamba bisa jadi cikgu untuk anak-anaknya nanti. Amin. Kita doain aja ya. Boleh dilanjut Kak Kai. Kalau saya sih lulusan dari sarjana S1 Biologi Universitas Sumatera Utara. Kemudian bidangnya dulu pun di biologi itu dia bidang lebih ke ekologi tumbuhannya gitu, lebih ke lapangannya daripada kan di biologi sendiri juga ada yang di laboratorium dan lain sebagainya. Nah, di peminatan saya itu ya di bagian ekologinya. Oke, boleh deh dilanjut Kak Rara, silakan. Kalau Rara sendiri, Rara dari lulusan Universitas Syakuala yang di Gayo Luos, PSDKU Unsia, dari jurusan kehutanan. Terus bidang minatnya manajemen, cuman nggak tahu kenapa tiba-tiba nggak tertarik ke manajemen, lebih ke konservasinya. Malahan justru waktu mau nyusun skripsi itu sampai ditegur sama Kaprodi gara-gara bidang minat manajemen, tapi larinya dari praktek keterampilan sampai skripsi itu masuknya ke konservasi. Tapi tetap kekeh aja. Cuma karena manajemen itu kami kan leading kedua ya, itu belum ada bidang minat lain selain manajemen, jadi terpaksa masuk. Masuk manajemen. Iya, cuman agak-agak nambah-nambah sedikit lah ilmunya tentang penjualan. Cuman waktu kuliahnya itu di bidang minat manajemen ada agrotechnopreneurship, jadi kita di situ diajarin atau mata kuliahnya itu tentang menjual atau apa ya,
sumber daya alam kayak madu kemarin, baru rotan, baru ada yang lain-lain, apalagi di Gayo kan. Kerajinan tangan gitu juga lah ya. Iya, masuk seperti itu. Terus kita diajarin untuk gimana caranya memasarkan di sekitar lingkungan kita, di kampus dan di sekitar tempat tinggal kami di Kosla gitu. Berarti itu lebih ke apa? Agroteknopreneurship itu salah satu bidang mata kuliah ya. Oh, itu mata kuliah. Iya. Bukan bidang yang memang Kak Rara geluti setelah masuk ke kehutanan. Iya, pas masuk ke hutan itu salah satu mata kuliahnya aja sih, tambahannya aja gitu. Oh, gitu. Iya. Oke, karena kita ini tema podcast kali ini adalah kenapa konservasi sih? Kenapa konservasi? Ada apa dengan konservasi gitu? Boleh diceritain nggak kapan sih pertama kali teman-temanku sekalian ini masuk ke hutan sebelum masuk ke sini, ke OIC? Boleh nggak diceritain dari mana dulu? Ke Kak Koi dulu kali ya. Silakan Ibu Koi. Oke. Let's Kalau go. untuk masuk pertama kali ke hutan itu ya jujurnya udah pas sudah dibilang umur yang 18 tahun mungkin ya. Pas waktu pertama kali gabung kuliah di biologi itu. Karena waktu dulu macam zaman dulu kali ya orang. Kali aja kakak. Kita pertama kali masuk ke hutan itu pas waktu kuliah. Itu waktu kita dimulai dari kayak kan biologi awak juga belum tahu nih gimana sih pembelajaran biologi itu, apa aja yang ada di dalamnya gitu kan. Ngapain aja kita di kuliah itu belum tergambar, karena dulu waktu SMA itu kan nonton film, kayaknya kuliah tuh enak ya kan, cantik bawa tas, duduk cantik di kampus, datang udah gitu ya kan belajar. Tapi ternyata udah sampai di kampus jurusan biologi, masya Allah, amazing. Di situ pertama kali kita mencari sampel, baik itu dia sampel makhluk hidup, semua kita cari kayak makhluk mati, janganlah kak. Jadi kan kayak kodok tuh udah mulai kita cari, tuh kita cari ke lapangan, masuk ke daerah Sibolangit sana gitu kan, daerah-daerah Bumper, udah cari Dugesia, semua lah itu, dari mulai bunga matahari pun kita cari juga. Jadi dari mulai kuliah lah saya udah masuk ke hutan. Oh, jadi udah lebih lebih paham dan sudah menjiwai lah bagaimana kalau kita masuk ke hutan kayak gitu ya. Ya sebenarnya kalau untuk menjiwai dan paham itu kan masih pertama-tama itu kayak masih dasar sih, kayak udah cuma sekedar kita ngambil sampel memenuhi kebutuhan kita untuk praktikum di lapangan, untuk praktikum di kampus maupun di lapangan. Nah, ada juga sih memang momen kita yang nggak hanya mencari sampel ke lapangan kan, ada juga mata kuliah yang memang kita diwajibkan ke hutan, ke lapangan tuh, kayak misalnya tuh ada namanya praktikum lapangan misalnya tuh kan, kami tuh kemarin tuh ke daerah Simalungun yang tempat kapal kemarin tenggelam. Di mana itu? Tiga Panah ya kalau nggak salah. Oh, yang di Danau Toba. Pokoknya dekat Danau Toba. Sekitar Danau Toba. Sekitar Danau Toba itu. Di situ kami sama teman-teman satu tim ekologi tumbuhan itu ya praktikum lapangan di situ. Kami semua cewek dan deril, dan kami itu semua dari mulai kami praktikum lapangan sampai itu penelitian nggak ada cowoknya kecuali pendamping. Itulah banyak sih kalau memang momen-momen ke lapangan itu ke hutan. Cuman yang sekarang itu yang lebih beda, dia di OIC ini lebih beda masuk ke hutannya ya. Wow, boleh lah nanti diceritain ya. Jiwai banget. Jiwa raga Jiwa raganya. Oke. Berikutnya boleh diceritain dong, Kak Tambak dulu kali ya. Oh, boleh. Kak Tambak gimana pertama kali masuk ke hutan? Ada nggak dari mata kuliah di kampus yang menghantarkan Kak Tambak nih ke jalan-jalan ke hutan? Pernah nggak? Kalau pertama kali ke hutan sih kayaknya zaman kuliah ya. Awal masuk hutan itu tahun 2014, itu bukan karena dari jurusan. Bukan karena dari jurusan ini ya. Meskipun di jurusan kami mungkin ada ke lapangannya, tapi tidak mengharuskan kami harus ke hutan. Mungkin kalau di kami, waktu di kampus, pertama kali ke hutannya itu 2014, itu karena apa ya namanya, UKM ya namanya kalau di kampus, organisasi mahasiswa gitu. UKM? Apa kepanjangan? Unit kegiatan mahasiswa. Oh, unit kegiatan mahasiswa, iya. Jadi ya ada bergabung di UKM mahasiswa itu, tahulah anak sekarang Mapala ya namanya. Oh iya, Gitu. Mapala. Jadi Mama Papa larang bukan? oh, ya kata orang sih begitu, cuman mama papa saya tidak melarang saya untuk ikut sana. Mama papa larang. Iya.
Jadi masuk hutannya dari sana. Kan ada pelatihan, diklat sarcanya segala macam. Jadi ke hutan itu selama 7 hari ya. Biasalah anak di lapangan gak mandi segala macam. Tau lah gimana diklat sarca. Hebat ya. Namanya pendidikan. Ya, mungkin itu sih awalnya saya masuk ke sana. Ke hutan. Oke, wah, ternyata nggak tahu Mbak ini calon-calon ini ya, orang nggak mandi. Itu sih yang lebih diingat tadi. Bukan calon, memang ya. Benih. Bukan benih lagi. Emang iya. Udah jadi. dulu benih, sekarang ternyata jadi dari awal Udah jadi kuliah. dia. Ternyata sudah terbiasa. Ya, udah terbentuk. Ternyata Sama. Jadi juga kan. Pastilah. Oke, gimana kalau Rara gimana? Pertama kali masuk ke hutan. Kalau Rara pertama kali masuk ke hutan jelas pas kuliah ya, karena jurusannya di kehutanan dan tempat kuliahnya juga di Gayo. Jadi jangankan ke hutan pertama kali, maksudnya kuliah aja kita selalu di hutan gitu, di tengah-tengah hutan pinus di atas bukit. Jadi kalau mau ke sana bisa foto-foto cantik lah. Baru pertama kali betul-betul masuk ke hutannya itu pas waktu mata kuliah ya, kalau nggak salah mata kuliah pengelolaan hutan. Jadi kami masuk ke Kedah, terus masuk ke Ketambe, banyak cerita lah pokoknya di situ praktek. Terus yang betul-betul langsung interaksi sama satwa liarnya juga waktu praktek keterampilan. Itu di Subul Salam ikut translokasi gajah. Itu pertama kali langsung berhubungan sama satwa liar dan di situ jatuh cinta sih sebetulnya. Kalau sama satwa lebih ke gajah duluan. Itu sama BKSDA SKB 2 dan BCS. Oh gitu. Itu pertama kali sih. Terus kayak ya kami ikut respon konflik. Itu rezeki juga sih menurut Rara. Jadi dalam 1 bulan itu Rara ikut respon konflik gajah tuh full. Terus ada sosialisasi tentang satwa liar dan tumbuhan dilindungi sama BKSDA itu Ke masyarakat. Iya, ke masyarakat, ke sekitaran Subul Salam. Jadi ngecek siapa aja pemilik satwa liar yang dilindungi itu gitu. Habis itu visit school, pokoknya 1 bulan itu sama BKSDA Aceh SKB 2, timnya Bang Kamba dan BCSFP. Ya, itu keren-keren. Itu pertama kali Rara dapat pengalaman mantep sih. Habis itu pertama kali buat jatuh cinta itu waktu skripsi. Jadi setelah PK itu kan kayak mantep nih, udah kenal sama abang-abangnya, jadi mereka betul-betul bantu gitu kan. Sorry, Rara, PK itu apa? PK itu praktek keterampilan. Oh, Kalau di praktek keterampilan. kampus kami di jurusan kehutanan. Oke. Itu kita sebulan ya. Habis itu pas skripsi ada pengen dalamin tentang gajah nih di CRU Tumon, ada sama Bang Koko disaranin. Cuman kayaknya kok tiba-tiba ada terdengar nama Smart nih, Smart Patrol. Apa sih Smart, kok bisa orang abang-abang nih pulang bawa gergaji, terus pulang-pulang katanya ada pelaku nih segala macem. Jadi Rara tertarik gitu. Terus Rara dalemin, Rara tanya-tanya sama Bang Kamba, ikutlah akhirnya Smart Patrol. Dalam 1 bulan itu 1 kali, cuma 7 hari masuk itu. Dan betul-betul kalau Kak Kai tadi perempuan semua, kalau Rara beda. Ada 8 laki-laki, tapi Rara semua. sendiri perempuan. Wah. Tergolong laki-laki semua kan? Oh iya, dari situlah dijulukin laki-laki semua. Iya. Kembang di antara kambing ternyata ya. Oh my god, ada ikut-ikutan ya. Kayak pernah dengar di Ya, mana? kembangnya kalau mereka kembang di antara pahlawan-pahlawan ganteng. Oh iya. iya. Izin ya, Pahlawan Bang. ganteng. Ya pokoknya di situ dalam waktu 3 bulan, tapi setiap masuk itu cuma seminggu. Jadi Rara ikut patroli di SM Rawasingkil. Dan kalau Kak Tambak tadi bibit nggak mandi, betul. Rara dari situ nggak mandi. Sumpah, seminggu Rara nggak mandi, cuma pakai tisu basah. Sampai sekarang. Orang lapangan Iya. guys, orang lapangan ya. Ya, The real. jadi kalau kami kucel-kucel, sekelah. Iya kan, Bu? Kucil. No glowing aja, glow in the dark. Gak apa-apa glow. Glow in the dark. Salah ya kita. Tetap glow, tapi selalu dark. Oh iya. Ya, pokoknya gitulah. Oke. Jadi itu sih yang paling berkesan sama BKSDA dan WCSIP itu yang mengajarin Rara tentang banyak hal di lapangan sih. Bersyukur banget pokoknya. Syukur banget emang itu ya dapet. Dapat banget di situ, kami ngejar-ngejar pembala, ngejar-ngejar pemburu. Bayangin kita lagi santai pagi-pagi terus masih di camp nih, dengar suara cinso. Harus cepet-cepet dong, bobot. Ayo kita kejar. Bayangin kita harus melewati SM Rawasingkil yang agak becek-becek, jemek-jelep. Iya, bisa masuk ke dalamnya kita. Iya, di situ. Jelek. Iya, jemek-jelep itu. Jadi kita harus ngejar-ngejar si pembalanya. Pokoknya nggak cukup lah cerita kalau tentang SM Rawasingkil sama abang-abang itu. Wah, luar biasa ternyata ya guys. Ini ngomong-ngomongin pengalaman nih. Gimana sih cerita pertama sekali bisa akhirnya masuk ke OIC yang memang fokusnya di konservasi terutama orang utan.
Apalagi tadi kita sama-sama dengar pengalamannya Kak Tamba yang dia sedikit sedikit berbeda di sini. Kalau tadi ada Kak Koi, dia lebih ke biologi. Terus ada Rara ke kehutanan. Kak Tamba nih, Kak Tamba itu beda sendiri guys. Dia ini cikgu sebenarnya. Lebih ke background pendidikannya itu lebih ke pendidikan ke guru ya Kak ya. Guru. Tapi akhirnya bisa masuk ke OIC yang memang latar belakang pekerjaannya itu khusus konservasi gitu. Gimana sih ceritanya Kak Tamba? Sebenarnya tadi kan waktu di kampus itu masuk ke UKM mahasiswa pecinta alam tuh. Jadi ketika di sana kan itu kan ada divisi-divisinya. Memang saya waktu di sana itu menggeluti yang divisi konservasinya. Oh gitu. Di sana ada namanya divisi konservasi ya, tugasnya melakukan penanaman bibit, tapi pokoknya dia pembibitan, kita menyiraminya, kita yang cari bibitnya apa. Karena di kampus itu kebanyakan bibit mahoni, bibit itulah yang kami bibitkan di sana. Dan kalau bibit buah mungkin ada, tapi dia tahulah ya, anak kos kan jarang makan buah, jadi kami ke pajak kalau ada jumlah biji-biji buah gitu ya, itulah kami kumpuli, terus kami semai di pembibitan kami di kampus gitu. Oh, gitu. Jadi ujung-ujungnya nanti bibit itu kami bagikan ke masyarakat, biasanya sih kayak pembersihan pinggiran sungai, kemudian ya sekalian kami membagikan bibit buah, tapi khususnya karena masyarakat itu menggeluti itu yang maunya cuman bibit buah. Kalau bibit pohon itu jarang mereka mau. Jadi dari situ sih sebenarnya akhirnya ketika tamat, saya tamat itu tahun 2018 ya wisudanya. Jadi 2018 kan. Jadi berketepatan saat itu ada OIC buka CLT 1 ya, Conservation Leadership Training. Program di tahun 2018. Iya kan, bukannya di situ. Iya, Iya betul. Cuman kenapa aku akhirnya nggak daftar di CLT 1? Aku akhirnya alumni CLT 2. Oh gitu. Ya. Padahal kan saat itu aku udah wisuda dan bisa mengikuti sebenarnya CLT 1-nya. Dan aku juga udah dapat formnya dan dapat informasi itu juga. Tapi kenapa nggak ikut? Ada agenda lah, ada kegiatan di Aceh. Kalau bilangnya sih atlet nggak atlet juga, cuman gemar olahraga arung jeram waktu itu. Wow, ternyata Kak Tamba anak arung jeram loh. Ya, di balik itu sih. penjeram. yang lemah lembut ini. Di balik sisi dia yang kalem. Kayak lembu. Ternyata Ternyata mainstream juga ya. Ya, yang menggelora di daerah. Lalu gimana lanjutannya? Ya kan waktu itu sebenarnya 2018 sih menurut saya juga itu telat tamat ya, karena telat tamat ya, itu sebenarnya aku telat tamat. Itu kan Oktober ya wisudanya, bukan wisudanya itu November, tapi sidangnya Oktober. Itu terlambat ya karena kejuaraan itu juga, kejuaraan arung jeram itu juga Nggak apa-apa. 2016. Tapi aku nggak menyesali itu, malah bersyukur ada pengalaman seperti itu. Iya, gitu kan. Akhir 2018 itu kenapa nggak ikut ya, karena ada kejuaraan di Aceh waktu itu kalau nggak salah Pora. Kami ikut praporanya, setelah itu ikut Pora di Aceh mewakili Aceh juga sih sebenarnya gitu. Makanya kalau itu kesempatan ku ambil CLT 1-nya kan sayang nih, udah diambil tapi nanti akhirnya aku ada kegiatan kan, sayang untuk kawan-kawan yang lain, mana tahu bisa lebih mendapatkan kota itu gitu. Jadi akhirnya OIC kan buka lagi tuh di pertengahan 2019 ya? 2019. Iya, pertengahan betul. 2019. Akhirnya aku daftar di CLT 2, terus mengikuti proses CLT yang ada 3 tahap ya untuk pelatihannya dan pembelajaran. Dan itu ke lapangan juga, kemarin ada Cintaraja, kemudian BPC, 2 tempat itu. Kemudian kami disaring lulus magang. Waktu itu OIC buat, ketika peserta ini kan ada 30 Aceh, 30 Sumatera, Sumatera Utara. Jadi itu 15 ya? Bu. Oh, sorry. Iya, 15. Totalnya 30 ya Iya. jadinya. Ya. Jadi itu kemarin diambil 10 untuk yang diambil untuk magang lah gitu istilahnya. Alhamdulillah kemarin lulus di situ. Jadi magangnya kemarin ngambilnya di restorasi ya Kak. Ya kan, ngambilnya di restorasi. Jadi satu tim sama Kak Kai lah, karena kan Kak Kai pendahulunya lah, CLT di gitu. restorasi gitu. Siap pendahulu. Tadi tua sekarang pendahulu ya. Di CLT 1 gitu. Kemarin ada juga temannya namanya Mahdia ya. Mehmet kalau kita panggil di sini.
Kan ada Ribu juga. Hai Kak Memet. Hai Meme. Hai Kak Meme. Kemarin ikut sama dia, sama-sama magang di restorasi. Jadi ngikutnya sama Kak Kai. Kadang-kadang kami iya kan kakak ini adalah pendahulu, jadi dia kayak mentor kami lah istilahnya. Saya mentor. Bang Rio sebagai manajernya dan kawan-kawan di lapangan juga gitu. Kan ikut juga sama Bang Aju. Oh iya, kalau sama Bang Rio kan kami fokusnya kemarin ke arah Cinta Rajanya ya Kak. Iya. Tapi sama Bang Ajum itu kemarin ke arah Skoci dan Baraindu. Pernah juga tuh sama Memet. Lebih fokusnya aku seringnya sama Memet karena kakak kan sibuk tuh banyak agenda di Cinta Raja gitu. Oh gitu. Mungkin Mas juga gitulah. Jadi udah itu sih setelah magang itu kan magangnya 3 bulan ya kan? Iya, magang 3 bulan. Magangnya 3 bulan dan alhamdulillah nggak tahu kenapa ditarik ke akhirnya ke divisi restorasi yang di OIC. Oh jadi Kak Tamba nih dulunya di divisi restorasi. Iya, divisi restorasi sampai tahun berapa Kak? 2020 akhir ya? Iya. Iya, sampai 2020 akhir aku masih di restorasi. Yang akhirnya kemarin dipertanyakan pada awal 2021 kan ada kekosongan nih di OIC divisi GIS. Betul. Berhubung teman-teman ada yang keluar jadi itu kosong. Jadinya dipertanyakan sih ke akunya karena mungkin kayak Bang Rio tahu aku ada basic di situ waktu kuliah, cuman ya otodidak lah belajarnya. Jadi dipertanyakan mau nggak untuk itu masuk ke divisi itu gitu awalnya. Sampai akhirnya Akhirnya aku masuk ke menduduki situ. posisi apa sekarang? Ya GIS juga, Sebagai cuman GIS. ya tapi Oke. alhamdulillah ilmunya bertambah lah daripada yang awal-awal. Iya. Itu sih. Tanpa Mbak tuh ya. Apa? Kita nih. Mana? Sasar deh. Iya kan? Iya, Kita ya. Ini adalah Mbak Google-nya ya. Kalau di OIC itu kan Kalau dia itu pengembangan ilmunya. bagaimana pergerakan OIC, kemudian mulai dari OIC belum bergerak ke lokasi itu udah ditentuin sama Kak Tamba. Jadi Kak Tamba itu penata titik. gitu. Jadi salah satu orang penting. Enggak sih, tapi harus sabar-sabar pas kita pulang pokoknya semrawut. Iya, itu sih. Yang bikin orang Karena- kesel sebenarnya. Karena kalau nggak ada Kak Tamba, orang Kak Kai dan Rara tidak akan bisa ke lapangan. Bisa nyasar. Nyasar ya. Masuk jurang. Nyasar. Nyasar. Oke, kalau itu tadi ceritanya Kak Tamba, terus gimana nih kalau cerita Kak Kai dan Rara? Dari patroli yang 2019 itu pas sebelum dari itu. Iya, sebelum dari itu. Pas Rara nyusun nih. Jadi kalau Kak Tamba tadi CLT 2019 harusnya kita jumpa karena Rara ada rencana mau daftar juga CLT itu. Berhasil. Ini senior CLT Institute makanya Rara karena Kenapa lah yang padahal pengalamannya tadi Masya Allah banget kan. udah gak sama lah kita. Apa? Walaupun Sama-sama beda. aja. Ya pokoknya pas 2019 itu habis PK terus ada rencana mau ngambil penelitian, itu tuh belum kepikiran tuh tentang smart patrol yang mau ngedalamin betul-betul tuh karena pertamanya memang mau gajah. Terus ada pengumuman nih tentang apa? Beasiswa OIC. Iya. Ya, beasiswa OIC apapun yang berhubungan dengan orangutan, mau sedikit pun, banyak pun atau orangutan semuanya gitu. Jadi lumayan nih, tapi kok udah tahap akhir 2019 kan, udah mau siap. Jadi terus Rara pikir-pikir, tapi Rara mau ngambil smart patrol, terus baca-baca, iya ya kemarin Rara jumpa sarang orangutan waktu patroli. Oh, itu gitu. iya pertama kali jumpa sarang orangutan, sarangnya aja udah kayak Rara mau guling-guling rasanya. Iya dong, itu nggak semua orang bisa tahu kan? Iya, dan itu pertama kali Rara nampak sarang orangutan Dan ngelihat langsung di Iya, hutan. karena waktu yang praktek di Kedah itu nggak ada jumpa sama sekali. Jadi nggak rezeki lah mungkin ya. Terus waktu pas bayangin, oh iya ya, kebalik, ceritanya kebalik. Ulangi. Udah tua deh. Iya, habis itu Ya, boleh. pokoknya setelah Rara praktek keterampilan, jadi Rara tiba-tiba mau nyusun skripsi tentang smart patrol. Jadi latar belakang tentang smart patrol sama SM Rawa Singgil ini udah tersusun nih. Kan kita kalau masuk itu ada latar belakang, tujuan pustaka sama metode. Si apanya itu kan waktu mau sempro. Tiba-tiba masuk pengumuman tentang beasiswa itu. Tentang yang berhubungan dengan orangutan. Terus ini nggak betul nih, harus Rara coba nih kayak manapun ceritanya. OIC lagi terus Rara buka-buka OIC ini apa segala macam. Pertama ada di GPC, cuman GPC Rara masih nggak open. Dulu kami ke GPC yang ada di belakang Ceren. Cerigayo. Oh ini yang tempat kemarin nih kayaknya menarik nih OIC gitu. Jadi
Rara bayangin aja ternyata SM Rawasingkil itu salah satu habitat orangutan Sumatera kan. betul. Apa salahnya jadi smart patrol tapi diimplementasikannya ke pengamanan kawasan habitat orangutan Orangutan, Sumatera. iya, betul. Sedikit doang tapi memang cuman Rara ganti sedikit aja dari latar belakang itu. Terus Rara nanya sama dosen wali, dosen pembimbing sih ya. Gimana nih Pak, Rara ada dapat pengumuman beasiswa nih. Terus coba aja Rara, tapi mau gimana? Pokoknya Rara coba aja nih Pak, tolong Bapak baca dulu. Tapi di situ kan kita harus buat karya ilmiah ya, atau jurnal ilmiah sih. Buat esai. Esai, pokoknya esai itu nggak tahu. Jadi daripada Rara pusing-pusing ngulangin esai itu apa, sumpah, dan itu Rara tuh betul-betul cuman udahlah kalau rezeki coba aja gitu. Udah esainya tuh betul-betul latar belakang penelitian Rara. Serius, tanpa Rara utak-atik cuma tambahin Smart Patrol berfungsi untuk pengamanan kawasan habitat orangutan Sumatera dengan cara melakukan Smart Patrol keliling-keliling bla 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 bla, karena nanya-nanya orang abang-abang itu. Ya udah, alhamdulillah ternyata lulus tembus gitu kan. Rezeki. Dan itu juga yang Rara bikin jadi skripsi Rara. Iya, karena harusnya memang skripsi dulu terbangun gara-gara masuk beasiswa kemarin, jadi tinggal nambahin sedikit aja orangutan. Padahal Orangutan ya. iya, tinggal nambahin Berarti doang orangutan itu gitu. memang sangat berarti dalam hidup. Iya, betul itu. Betul banget itu. Banget I love orangutan. Tapi tetap cintanya sama gajah sih pertama. Oh iya. Iya. Cinta pertama memang sama gajah. Iya, tapi orangutan juga oke lah. Pokoknya Sarangnya. sarangnya. Jadi cinta itu tidak terbatas untuk siapapun. Oh my god. Ngomong. Oke. Abis itu lulus lah kan, ada tahap wawancara di Stik Pantai-Kulu kemarin. Terus ditanya nih, dikasih tahu sama Bu Siska ya. Bu Siska, terus ada siapa ya? Dari BKSDA Kak Tuti. Terus cerita, itu kalau patroli itu kan Radiana katanya gitu. Karena Rara pakai nama formal nih waktu skripsi. Nanti kita bawa beban berat tuh keliling-keliling katanya gitu. Nanti kuat. Kalau nggak kuat minta bawa kan. Terus habis itu nanti nginap-nginap di hutan loh sampai beberapa hari. Iya, Rara udah nanya sama abang-abangnya, Rara bilang kayak gitu. Oh jadi udah siap, insya Allah, Rara bilang. Habis itu karena Rara dulu di rumah juga sering ke kebun, bantu bapak di kebun, jadi kayaknya alah, paling kalau cuma 5-10 kilo Rara sanggup, paling kalau nggak tinggal mungkin gitu. Bayang-bayangkan juga sih gitu kan. Terus ya udahlah, Rara coba pas setelah wawancara ternyata alhamdulillah lulus. Terus kita harus wawancara lagi kan di BKSDA itu. Pokoknya antara ngeyakinin sama mau yang nanti nggak sanggup loh gitu. Karena kita perempuan gitu, mungkin mereka mikirnya gitu kan. Dan bahan untuk Smart Patrol apalagi skripsi itu sumpah susah, karena setahu Rara baru satu yang di Malang atau Lampung gitu seingat Rara. Karena kan Smart Patrol itu dulu 2017 ya kalau nggak salah, 2016 baru masuk ke Indonesia kan aplikasinya kalau Rara nggak salah ya. Jadi susah nyari-nyari tentang apa sih Smart Patrol itu, terus bahan-bahan, dan belum ada bahan skripsi sama sekali. Jadi ya udahlah, cuma nyari dari berita-berita tentang Smart Patrol nih udah ngapain jerat segala macam gitu. Akhirnya lulus beasiswa, masukkan ke lapangan, jumpa orang Bangkamba segala macam, kami prepare, terus masuk ke hutan nih. Nah itulah pertama kali masuk ke hutan dengan cowok-cowok tangguh, ya kan? Walaupun tas Rara cuman isinya baju sama jajan, udah pasti Ada baju tisu sama basah jajan. Kak? Of course, mereka yang beliin semua tisu basah. Pokoknya kalau nggak mandi pakai tisu basah. Itu pure pertama kali Rara nggak mandi seminggu itu di SM Rawasingkil. Jadi enaknya kita cewek sendirian itu tadi, abang-abangnya yang masak, kita cuma Iya, ratu ya kan? Tuh. Biar tukan. Entah ratu, entah apa nggak tahu lah. Yang penting pokoknya kami tidur di hemok. Itu pengalaman sih pertama kali masuk hutan. Terus akhirnya setelah 3 bulan Rara penelitian di SM Rawasingkil, Rara nyusun selesai. Terus ternyata OIC kayaknya ada yang kosong tentang di riset beasiswa. Akhirnya dihubungin, ini nggak janji nih tapi katanya kayak gitu kan. Ya udahlah, insya Allah kalau rezeki kenapa enggak gitu. Jadi Rara coba dan ternyata masuk. Cuman dulu katanya kan manajer Rara Pak Gesti nih. Iya. Karena Bu Siska nampak, jadi Pak Gesti ragu kalau Rara perempuan. Ini perempuan nanti nggak sanggup kayak gitu. Padahal perempuan tangguh loh ini. Ya itu beritanya ya, cerita dari Pak Gestinya gitu. Tapi takut sih soalnya ini bakalan survei ini nih. Kalau Bu Siska cerita sama Rara, karena dia perempuan dan dia tuh Smart Patrol bang gitu. Coba aja nanti kalau nggak kan kita keluarkan kayak gitu lah. Iya. Nah alhamdulillah dipanggil.
itu belum wisuda, bahkan belum wisuda, belum seminar hasil sama sekali. Pak Gesti dan Bang Rio manajer itu jumpai Rara di Subul Salam. Oh gitu. Iya, karena ada kesempatan Rara pulang ke Subul Salam pas nyusun kemarin entry data Smart Patrol. Jadi Pak Gesti dan Bang Rio itu datang ke sana, ke Subul Salam, ada agenda mungkin dari Singkil ya kan. Habis itu kami jumpa dan ya Dari situ alhamdulillah. awal mulanya. Pertama dichat dulu sih sama Pak Gesti Hmm, awalnya gitu. Jadi akhirnya ketemu, terus belum seminar hasil tapi udah minta ayo lah cepet, ini ada pasang Oh, kamera gitu trap ya. segala macam. Dicari. Rara nggak yakin nih Rara bisa. Heeh. Rara nggak tahu nih masa OIC nih, OIC masa jumpain Rara suruh cepet-cepet. Bercanda nih dalam hati Rara. Berarti nggak expect awalnya ya. Wow, ini Sama sekali. kita yang dicari ini loh. Brilian sekali ini Rara. Dikit nggak tahu sih, pokoknya Rara kalau rezeki nggak kemana Iya, aja betul, sih intinya. Kalau rezeki nggak kemana gitu. Udah akhirnya belum selesai semhas udah diapain, udah dipanggil, dan setelah selesai semhas, selesai sidang, itulah tadi yang Rara Covid, Rara nggak ada nggak ada wisuda Nggak ada sama wisuda. sekali. Jadi begitu selesai sidang langsung kemari. Oh, gitu. Terus sih awalnya. Oh, ternyata luar biasa loh ceritanya Rara. Lebih brilian karena ini bolanya yang jemput Rara ini. Bukan Rara yang jemput bola. Emang Karena balik lagi rezeki ke sih. rezeki ya. Dan Ya, akhirnya karena rezeki. benar-benar menggeluti profesi sekarang Iya. di alhamdulillah. sini. Ternyata luar biasa guys. Nah kalau Kak Fai gimana ceritanya? Mulai tuh aku nggak tahu OIC. Bohong aja. Oh ya? Iya, maksudnya waktu zaman kuliah dulu sampai selesai kuliah itu nggak pernah tahu namanya OIC, nggak pernah tahu apa itu orang hutan information center, nggak pernah tahu. Ya mungkin itu untuk bidang kami ya, tapi ternyata kayak teman-teman kami yang lain itu yang di bagian ekologi hewan ya itu ada penelitian mungkin lebih ke orang hutan, ternyata dari mereka tuh mengenal OIC gitu kan. Dari kayak teman kami ada yang sekarang si Sandro, si Madia tadi itulah dan lain-lainnya itu memang mereka mengenal OIC. Sementara kalau saya sendiri memang jujur nggak kenal sama OIC. Dulu itu kan pertama kali di tahun 2018 lah, sama kayak Mbak juga kan selesai kuliahnya di tahun 2018. Biasa ini anak baru selesai kuliah, sok-sokan lah mencari kerjaan ya kan. Itu bukan sok-sokan kayaknya, emang kewajiban ya. Emang kewajiban gitu Kewajiban ya. ya itu. Masih kayak semangat kali gitu memasukkan lamaran ke sana kemari mencari pekerjaan ya kan. Iya. Jadi masuk coba lantar kirim ke Freeport, kirim ke yang lain juga lah, ada tuh beberapa yang dikirim. Terus ada nih kawan buat buat status gitu kan, buat status di WhatsApp yang ada flyernya itu pembukaan konservasi leadership training CLT1 di OIC gitu kan. Alamak, baca-baca lah dulu nih kan. Menarik ini gitu juga ya kan. Tanya lah sama kawan, lah chat lah ya kan. Ya udah kirim aja nih, ini coba-coba mana tahu apa kan, ada pengalaman baru gitu. Karena memang kawan aktif dia memang ekologi hewan dan mengenal organisasi yang dengan konservasi lah gitu. Memang dia kenal gitu. Terus coba nih, kami coba lah kan yang tadi aku bilang saya bilang perempuan semua. 6 orang lah kami kan. Jadi yang nyoba itu ada 3 orang kalau nggak salah. Kami kirim. Tunggu, sebelum itu pun pernah lah begini ceritanya. Panjang ceritanya ya. Saya pernah ke restorasi Cinta Raja 3. Itu pun nggak tahu dulu belum itu bagian dari OIC. Oh my god, udah datang ke site-nya tapi nggak tahu ya itu Iya. punya siapa ya. Iya nggak tahu, justru nggak tahu itu punya siapa. Nggak tahu Oke. punya siapa kan. Jadi kayak itu dulu ke restorasi Cinta Raja 3 itu ceritanya karena ada penelitian dosen itu kan tentang makan tia atau lumut hati yang karena memang kami pembidangan waktu kuliah itu penelitian tentang lumut, jadi dipercayakan sama ibu mau survei nih makan tia gitu kan, karena ada kabar dari anak PKL yang di restorasi Cinta Raja 3 itu orang junior kami yang bilang Kak ada nih lumut di sini di Cinta Raja 3 di air terjun ini. Oke, jadi kami ya udah mau cek ke restorasi Cinta Raja 3 dan kebetulan yang bagian ngurusin berkas itu bukan saya langsung, saya nggak ada ikut-ikut ngurusin berkas apa segala macam gitulah. Jadi yang ngurus tuh kakak senior saya, Kak Jia gitu kan. Jadi dia yang ngurusin, dia yang kontekan sama orang restorasi Cinta Raja 3, Pak D. Jadi kami cuma tinggal bawa badan, dah duduk nyampe ke restorasi Cinta Raja 3 langsung ke Bang. Dengar-dengar di sini ada lumut dan ini Bang. Iya, kemarin tuh orang si Puji Yuli tuh dibawa ke air terjun Tri Brother gini-gini. Oh, dan langsung deh kami ke sana. Yang ada pembibitannya, ada kecambah ya udah kayak yang nampak gitu, memang nampak kan. Cuman kita kayak aku enggak ini
karena memang fokusnya tadi cari lumut, udah pesan sama ibu dosen cari lumut, ya udah cari lumut. Nah jadi pas hari tanggal 3 kalau nggak salah itu ya, lupa lah tanggal berapa, tanggal